Nabi ke dalam perempuan. Dewa ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Semoga kita termasuk di dalam golongan hamba-hamba Allah yang memang sudah menjadi orang-orang yang termasuk di dalam doanya para Rasulullah, doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan para kaum ulama, dan doa mengiringi dengan doa rahmat dan kesejahteraan kita aturkan dan kita tujukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga dengan berkah syafaatnya dari Rasulullah, dengan berkah doanya dari para ulama-ulama Allah dan orang-orang yang soleh, Allah jadikan kita sebagai pengikut setia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi orang yang akan senantiasa sebagai pembantu dan penolong agamanya Allah dan syiar dan syariat yang kami muliakan dan kami hormati orang tua kami, guru kami, Abi sebagai pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Huda Lung Angin Aceh Utara, beserta Umi dan beserta keluarga, dan yang tidak terlupakan sebagai pimpinan besar kami muliakan pimpinan besar kami, orang tua kami, yaitu Abu di Pondok Pesantren Darul Huda Lung Angin Aceh Utara, yang pada saat ini beliau selalu memberikan doa dan iringan doa kepada kita yang memang
belum Allah izinkan untuk dapat berhadir dikarenakan kondisi kesehatan dari beliau. Namun alhamdulillah kita dengan berbesar hati kepada Allah, semoga Allah senantiasa dan berikan kepanjangan umur kepada beliau dan berikan kesehatan untuk selalu dan senantiasa membimbing kita. Dan yang kami muliakan dan kami hormati Abu di Payapasi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Huda Payapasi Aceh Timur, dan beserta rombongan. Dan kami hormati Abu Cud, Abi, Walid, para abu-abu dan para guru-guru kami dan keluarga besar dan rombongan besar dari Aceh khususnya, dan wabil khusus lagi yang kami hormati pada Bapak Kasih, mewakili daripada Kecamatan Mandau, mewakili dari Pak Camat yang insyaallah pada pagi yang berbahagia ini sudah berhadir walaupun dalam sela-sela kesibukan yang begitu mendesak ya. Dan yang kami hormati juga kepada Bapak dan Ramil menghadapi dan menjalani pendidikan ilmu pengetahuan agama Allah di komplek kita ini. Alhamdulillah Bapak Kasih dan Bapak dan guru-guru kami, Abu dan Abi semuanya, sedikit histori dari pondok pesantren kita ini, yang mana mungkin bagi bapak-bapak dan orang-orang tua kami yang terkhusus warga Kota Duri kan wadah pendidikan yang ada di tempat kita ini menjadi wadah pendidikan pondok pesantren. Dan alhamdulillah apa yang telah kita niatkan Allah makbulkan, sehingga begitu tahun ajaran baru kita langsung membuka untuk pendaftaran para santri, dan ini di luar prediksi. Pada awalnya yang namanya pendidikan baru mungkin santri ataupun muridnya hanya sekitar 10 orang ke 15 orang, itu paling banyak. Namun di ketika pendaftaran kita buka, hampir mencapai santri kita atau murid kita untuk tahap awal perdana hampir mencapai 40 orang. Pas ukuran kalau di standar di dunia pendidikan, pas satu lokal. Dan kebetulan juga ruangan lokal yang kita buat itu pas kapasitasnya hanya untuk menampung 40 orang anak. Serba berkebetulan. Dan kita pesan meja yang ada, kursi yang ada yang kita pesan pun pas kebetulan 40. Subhanallah. Ini prediksi demi prediksi dan kenyataan yang terjadi. Begitu skenario yang begitu luar biasa Allah aturkan kepada kita. Maka di dalam hal ini, dikarenakan ini sudah mulai berjalan, maka kami berinisiatif dan sepakat dengan para orang-orang tua kita, para pemuka-pemuka kita, dan para saudara-saudara kita yang ada di sini dan yang mendukung kita selama ini, dan para donatur-donatur kita, untuk mengadakan dan mengambil satu keberkahan dengan mengadakan acara peresmian pondok pesantren kita, dengan tujuan hanya mengharapkan barokah dari Allah, dengan doanya para tuan-tuan guru kita yang telah membimbing kita selama ini. Dan kepada Bapak Kasih, Bapak dan Ramil, Pak Polsek dan Bapak khusus masyarakat Duri sekitarnya dan para donatur kami, mungkin sedikit agak ada mungkin timbul pertanyaan ya Pak ya, kok yang ada ulama-ulama ataupun tokoh-tokoh yang dari Aceh, memangnya yang dari Jawa tak ada, memang yang dari daerah lain tak ada. Kebetulan kami dulunya background pendidikan yang kami tempuh dan kami jalani kebetulan di Aceh.
lebih kurang sekitar 14 ke 15 tahun kami pendidikan di pondok pesantren di Aceh. Dan dikarenakan di Aceh begitu lama, mulai dari awal sampai kami keluar dari Aceh langsung ke Kota Duri, maka kami yang kami undang tentulah orang tua kami langsung. Jadi bukan dalam artian kita tidak memandang kepada para tokoh-tokoh agama yang ada di sini atau di tempat yang lain, karena kan kita merasa kita adalah anak dari orang tua kita, tempat dasar kita memandang. Dan sambilan kami memperkenalkan juga kepada bapak-bapak kita dan masyarakat kita yang ada di Riau dan terkhususnya yang ada di Mandau ini, bahwa rupanya Pak, jujur Aceh ini memang merupakan satu negeri yang Allah titipkan kepada kita. Begitu banyaknya orang-orang yang masih Allah titipkan yang makbul doa dibandingkan daerah-daerah yang lain yang selama ini kita coba berjalan dan kita perbandingkan. Maka alhamdulillah dan mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ke tempat kita pada hari ini, wabil khususnya dan untuk kita umumnya di Mandau, menjadi satu nilai barokah Allah berikan, di mana Allah telah mengizinkan kepada kita khusus Mandau untuk didatangi oleh tamu-tamu mulia Allah Ta'ala, sehingga insya Allah Pak ke depan harinya kembali Duri Jaya seperti selama ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kota Duri kembali ekonominya meningkat seperti yang sudah terdahulu, dengan banyaknya kembali aktivitasnya perusahaan-perusahaan yang bonafit yang sudah ada di Kota Duri selama ini. Dan ibu dan bapak, para tamu undangan dan orang tua kami serta guru-guru kami yang kami muliakan, maka dengan niat dan nawaitu tadi kami ingin mengadakan acara peresmian wadah pendidikan pondok pesantren kami yang ada di sini, dan dengan kami mengundang tuan-tuan guru kami dan bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu undangan, maka sekalian dengan kami mengadakan acara peringatan Maulid Nabi, kami berharap semoga bapak-bapak memberikan dukungan spirit doa kepada kami, pemikiran dan tenaga, teguran dan sapaan, dikala dan saat kami berjalan di kemudian harinya mendapatkan satu ataupun oleh suatu kesilapan, kesalahan ataupun keteledoran di dalam berjalan, kami mohon teguran dari bapak-bapak, dari terkhusus orang tua kami, bapak-bapak dari Murka dan Musbida, Kecamatan Mandau, dan Selopan dan Duri sekitarnya. Mengamu lah kami. Jadi cuman karena ini skill yang ada dan background yang Allah titipkan ke kami, sesuai dengan apa yang telah beliau berikan dan arahkan, ajarkan ke kami selama ini, maka ini coba kami kembangkan dan coba kami perkenalkan kembali, Pak. Ini barang dalam keadaan untuk kita Mandau, untuk Duri, dalam keadaan tak ada lagi dah. Jangankan belajar kita orang Kudus, kita Arab Melayu pun dah sulit, dah suka. Pelajaran anak-anak sekarang di sekolah-sekolah IT, sekolah-sekolah IT, apakah SD, apakah SMP, mereka di sekolah-sekolah IT, begitu belajar pelajaran Arab Melayu, dah bingung dah. Bukan anak yang bingung, bapaknya yang bingung, mamanya yang bingung. Bagaimana cara membacanya? Jadi maka insya Allah kita di sini ini kita kembangkan, Pak. Di sini kami memohon dukungan, spirit, bantuan, pemikiran, tenaga dari bapak-bapak sebagai orang tua kami yang kami percaya di sini, karena kami masih merupakan anak kecil, ibaratkan anak kecil yang baru lahir, yang baru mau nak balik, bukan mau nak jalan, mau nak balik. Jadi tolong bimbing kami, insyaallah. Mudah-mudahan mungkin ini sedikit sambutan dan ucapan terima kasih dari kami, dan wabil khusus yang kami muliakan, ucapan terima kasih kami kepada orang tua kami, bunda kami yang telah selama ini mulai dari awal dahulu sampai sekarang
mengiringi kami dengan doa walaupun dengan tertatih-tatih. Alhamdulillah, walaupun Allah takdirkan sampai hari ini masih tinggal satu orang lagi, orang tua kami. Jujur Pak, kalau saya ingat dengan keadaan yang ada pada saat sekarang, derain air mata yang tak bisa sebendung dikala saya membayangkan almarhum orang tua, almarhum bapak, yang beliau Allah sempatkan untuk menyaksikan hal seperti ini. Namun kami yakin mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan selama ini, Allah berikan ganjaran kepada beliau untuk menempatkan di dalam taman surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Abu dan Abi, Bujur, Walid, Abah, dan Agati, serta guru-guru kami dan rekan-rekan dan kawan-kawan dan teguh-teguh semuanya, dan kepada Pak Makasih dan Pak Ramil, Pak Polsek dan mewakili atas kesediaannya menghadiri undangan dan jemputan kami. Hanya sekian dan demikian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Abi pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda Duri yang sudah menyampaikan sedikit kisah-kisah beliau, mulai dari mondok di Pesantren Darul Huda Aceh sampai merantau ke Duri untuk membuka Pesantren Al-Huda cabang dari Darul Huda Aceh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana jam'an marhuma wa tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sadaqallahu amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, la tazuqu ni'matad dunya illa bi ibadatillah wa la tazuqu ni'matal akhirah illa bi dukhulil jannah wa la tazuqu ni'matal jannah illa bi ru'yatillah. Sadaqa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mempertemukan kita pada hari yang berbahagia ini di tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Semoga pertemuan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di Alangsyah agak sukar baru disebutkan nama, sebab panggilan kami di sana Pak Teguh Padang. Ya, kalau yang datang dari Riau disebut Teguh Riau. Ada juga yang datang dari Palembang disebut Teguh Palembang. Itu panggilan sehari-hari, tapi yang namanya tetap. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak daripada Muspika Kecamatan Mando Duri, Kabupaten Bengkali. Bahagia
atas undangan pada hari ini untuk menghadiri acara, ya boleh dikatakan peresmian, karena ini pesantren ini belum diresmikan dan boleh disebut acara pertemuan secara umum. Memang Bapak Ketua Panitia mengatakan terima kasih kepada kami yang datang dari jauh. Rasanya tidak jauh. Perjalanan kalau sekarang 20 jam. Tidak jauh. Cuma sampai 24 jam ini ada sesuatu hal dan lain hal. Istirahat dan macam-macam, bukan istirahat sebentar. Maka 20 jam. Tapi alhamdulillah berapa 5 tahun akan datang, mungkin jalan tol dari Tebing Tinggi sampai ke Duri, mungkin, bukan mungkin, sebentar lagi Pak, sebentar lagi kata Pak. Alhamdulillah. Juga dari Aceh, ini dari Aceh baru dari Belang Bintang sampai Lampana, Indrapuri. Jadi Selawah belum, Sigli, Twidi dan macam-macam belum. Insya Allah 50 tahun akan datang, 50 tahun akan datang. Insya Allah sampai ke Medan. Kalau kita melihat kondisi Aceh, maka dalam hal ini perjalanan sekarang 20 jam, ke depan tidak sampai 20 jam insya Allah. Walaupun tidak pada generasi kita, tapi generasi akan datang. Kemudian juga kami sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilaksanakan oleh Tengku Adi Alamsyah, yang beliau lebih kurang 14 tahun belajar di sana, sehingga pada umumnya, ya bukan saya sebut, bukan tidak ada seperti Tengku Rizwan di Jahu, ya Jahu Pandang Panjang, itu merupakan juga alumni kita, sekalipun sudah ada pesantren yang dulunya dari Ummi Rabi'ah ada ya. Tapi insya Allah mungkin tahun depan kita akan ke sana, dan yang hadir pada tahun ini tidak boleh lagi ke sana, kita ganti yang lain karena kita banyak, nanti timbul kesenjangan. Kami di sana ya di pesantren Darhuda, kalau santri mencapai 4.000 lebih. Cuma santri yang kebanyakan kami adalah orang-orang yang sudah dewasa, tamatan SMP, SMA, dan sedikit yang baru keluar dari universitas juga masuk, sehingga banyak yang santri ini mencakupi dari seluruh Aceh, bahkan seluruh Sumatera. Dulunya kalau di Riau, di Jambi, apalagi Palembang, Lampung, ini banyak sekali santri. Tapi waktu gejolak ya Aceh, ya permasalahan konflik di Aceh, ini banyak yang ketakutan, orang tua sama sekali memanggil anak-anaknya untuk pulang kampung, karena melihat di koran-koran bukan seperti yang terjadi. Akan tetapi dalam sekian banyak yang dari pulau, dari Riau dan lain sebagainya, cuma tinggal satu saja, yaitu Tengku Adi Alamsyah. Alhamdulillah dia bertahan, seakan-akan tidak ada permasalahan apa-apa, biasa saja. Karena permasalahan di luar, kita di komplek tidak ada. Apakah daripada pihak GAM, pihak TNI Polri, tidak ada masalah apa. Karena benar-benar kita dijaya mengajarin pelajaran ilmu agama, dan sedikit juga seperti dipandungkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka alhamdulillah bisa betah 14 tahun di sana, kemudian pulang ke sini. Bahkan Bapak Camat
Dulunya waktu ke Aceh sendirian, waktu pulang dari Aceh sudah kawan dari Aceh, sehingga bisa betah, alhamdulillah. Nah, adik pendamping Tengku Adi Alamsyah adalah putri dari Aceh, yaitu bagaikan cutnya dia berangkat ke Sumedang, yaitu Pulau Jawa, Jawa Barat. Alhamdulillah betah sampai sekarang ini sudah 10 tahun lebih kira-kira. Kemudian dalam hal tersebut kami merasa bangga juga apa yang telah disampaikan oleh Tengku Adi Alamsyah. Walaupun dia belajar semata-mata ilmu agama di sana dalam bahasa kita undul dan sebagainya, tetapi sepulangnya ke kampung, ke Duri dan juga sebelumnya sudah mulai dibekali dengan ilmu-ilmu yang lain. Alhamdulillah, pesantren di Aceh bervariasi. Pesantren di Aceh bervariasi. Ada yang murni 100 pulang daripada Gua Hira setelah sekian lama bertapa beribadah di sana, pulang ke rumah menjumpai istrinya tercinta Khadijah dengan ucapan zammiluni zammiluni, selimuti aku, karena bahasa badannya rasa gemetar. Sehingga datang Jibril, mengikuti oleh Jibril, datang Jibril mengatakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fajr wa la tamnun tastaksir, yang bermakna wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah kamu, fa'anzir, beritakan kabar takut kepada umat tentang maksiat-maksiat yang giliran imbasnya nanti akan mendapat neraka. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu Allah, Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa siyabaka fatahhir, pakaianmu bukan pakaian lahir saja, pakaian batin, apa yang dimiliki, lidahnya, mulutnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, bersihkan semuanya daripada noda-noda kemaksiatan, kotoran dan lain sebagainya. Warrujza fajr, perbuatan yang salah, yang berdosa, tinggalkan semuanya. Wala tamnun tastaksir, kamu akan menjadi pemimpin di hari kemudian. Jangan kamu bercita-cita akan mendapat keuntungan yang banyak. Ini pada yang terakhir sudah membudaya. Kalau di Aceh, di sini terserah saya nggak lihat. Kalau kami di Aceh, Pak Camat, ya wala tamnun tastaksir itu tidak berlaku seakan-akan. Sehingga bukan sendirinya dia sebagai calon, akan tetapi tim sesnya itu sudah mulai, artinya mencari keuntungan yang banyak apabila dia menjadi teman yang disampaikan, diangkat menjadi pemimpin. Begitulah seorang yang menjadi pemimpin. Ini budaya-budaya ini mungkin kita harus membasmikan, terutama sekali di bumi Aceh. Maka dalam hal tersebut, pada yang pertama sekali Jibril menyampaikan kepada Muhammad, qum, dalam arti kata bangun. Kata-kata bangun itu sangat luas pengertiannya. Kalau kita bangun, berangkat, kemana kita berangkat? Setelah kita berangkat, apa yang kita kerjakan? Dan kalau kita tertidur selalu, bagaimana bahayanya? Dan lain sebagainya. Maka kita membuat pengkajian dalam menganalisakan, kum itu merupakan kata-kata hikmah yang sangat menghasilkan makna yang sangat. Bangun, artinya Muhammad telah diberi gali oleh Jibril dalam ilmu, pertama sekali dalam menyampaikan dakwah kepada umat di kala itu, baik itu orang Arab dan lain sebagainya. Dia tidak sekolah, tidak apa-apa, tapi bisa memprediksikan ini beberapa tahun yang akan datang. Satu
kampung tidak boleh kurang daripada 2 dayah ataupun 2 pesantren. Satu kampung. Bukan balai-balai pengajian, bukan. Alasannya dengan bahasa yang indah, karena di masa akan datang banyak sekali khurafat. Khurafat itu bahasa ulama-ulama tua. Artinya pendangkalan akidah dan pemurtadan umat. Alhamdulillah, sekarang di Aceh tumbuhnya pesantren luar biasa. Baik cabang daripada Darul Huda Loangin, cabang dari Payapasi dan lain sebagainya. Bahkan dari Payapasi sudah timbul cabang-cabang lagi, yang semuanya adalah bersumber kepada Masjid Raya Samalanga atau Pemudi dan juga kepada Labuhan Haji Aceh Barat. Jadi dalam hal tersebut alhamdulillah. Maka dalam kita tadi kum fa'anzir, bangun, kita yang tua-tua bangun untuk belajar. Apa yang kita harus belajar? Kalau perlu kita baca ikra, belajar ikra, nggak jangan malu. Belum pandai membaca artinya bacaan-bacaan dalam sembahyang dan lain sebagainya, terus baca, hilang berganti. Ya, kamu gitu kan? Patah tumbuh hilang berganti. Sudah tiada tuh padi alam syah. Kirim yang lain-lain seperti saudara yang baca Al-Quran tadi juga Habib dan lain sebagainya. Saya lupa namanya. Alhamdulillah banyak Bapak Camat dari Riau ya yang datang belajar di sana. Kebanyakan ya yang masih kecil, taman SD, 6 tahun dia belajar di sana, kemudian mengambil ijazah di sini, ya ikut ujian terakhir di SMA atau memang terserah, tapi sanggup juga, siap, akhirnya masuk fakultas dan juga belajar di mana-mana apa, sehingga menduduki posisi-posisi yang terpenting sebagai murid kami juga dulu Zulkifli kalau nggak salah. Pulang dari sana belajar di area Padang Panjang, kemudian saya jumpai di Mekah karena dia sudah menjadikan manak di Batam, jadi dari urusan sana. Jadi oleh karena demikian Qadi Lamsyah jangan putus hubungan di sana. Terus tahun paling kurang ini baru ada 3 yang wanita, 10 lebih kurang yang pria, ini jangan 10. Tapi alhamdulillah satu kebanggaan yang perlu saya sampaikan Pak Camat, ya kami di Aceh mungkin terlena dengan keacehan sehingga pelajaran santri-santri banyak yang tertinggal. Tetapi alhamdulillah kita tahun ini wujud tahun yang lalu anak Riau, anak semua ya Riau menjadi juara umum. Alhamdulillah, kini kebanggaan Riau perlu kami sampaikan. Ya, jadi karena otak yang sangat cerdas, saya akui kalau di sini orang di sini banyak cerdas. Kenapa? Karena daerah ini daerah kesuburan, subur dari tanaman-tanaman, termasuk apalagi apa ya, sawit dan lain sebagainya. Tidak sama di Aceh, ada di Aceh, aduh, 1.000 hektar, 2 hektar. Ya, kalau di sini sepanjang jalan kita, masya Allah, dari sini kita ke Pekanbaru dalam perjalanan 1 jam juga. Ini karena udara yang sangat jernih sehingga generasi-generasi ya ada anak kita bersih sehingga bawa ke sana sehingga berhasil. Insya Allah kalau memang tidak ada kesempatan, ya, tidak ada kemudahan dan lain sebagainya, mungkin ini sebagai cabang, ya cabang kami di sana. Anggaplah Al-Huda ini juga sebagai Darul Huda di Loangin. Guru-guru memang kalau nanti tidak cukup Tunggu Adil Lamsyah, telepon aja, Abi saya sudah punya murid ini perlunya ya guru, ya kalau perlu boleh. Sebagai guru apa yang masih bujang atau sudah ada teman, oh yang sudah teman ya sediakan fasilitas tempatnya dulu ya. Jadi insya Allah untuk menyediakan fasilitas itu bukan soal yang sakit yang susah, tidak, hanya adalah berkat daripada kesatuan antara ulama dengan umat. Itu yang penting.
ya, di dalam Bughyatul Muqtasidin disebut yajibu 'alal hukam wal umara ta'limul juhal mimma labudda min sihatil aqai wa shalah wa siyawaiha. Kewajiban atas ulama, kewajiban atas pemimpin tidak terlepas sama, berganding bahu, mencerdaskan ya umat, ta'limul juhal, orang-orang awam dicerdaskan daripada sesuatu yang bisa salah akidahnya dan juga salahnya, puasanya dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban bersama, bukan pemerintah terlepas tangan, tidak. Dan juga pada ayat-ayat, banyak ayat yang menyatakan harus bekerja sama. Cuma teknisnya berbeda. Kalau ulama 24 jam mengajar, kalau umara itu memikirkan tentang hal-hal kebutuhan. Tetapi kita masyarakat sebagai donatur dalam arti bukan kita sudah lepas tangan, tidak. Kita terus berbuat. Apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa kayak kita bantu. Mungkin saya lihat ini kondisinya tempat sangat arealnya sangat kecil dan sebagainya. Mungkin area yang sedikit, tak apa juga. Kita masih membutuhkan area ke atas. Ada tempat di atas mungkin 2 dan sampai 4 lantai sekurang-kurangnya. Sudah banyak juga seperti tempat kita di sana. Area sangat terbatas 3 hektar, tetapi ya santi sememudah. Tetapi dalam hal itu kita naikkan tingkat 2 tingkat atas dan sampai tingkat 4. Alhamdulillah. Jadi dalam hal tersebut, harta yang kita miliki, baik kita dari pihak pemerintah juga daripada kita sebagai umat Islam, ini kita harus berpedoman kepada seorang kaya raya, konglomerat lah dikatakan bahasa sekarang, yang dia menjadi pemimpin yang kedua, khalifah yang kedua sesudah Abu Bakar, kalau nggak salah. Kedua atau ketiga? Sayyidina Utsman, ketiga. Ketiga. Kata Utsman bin Affan, la tazuku ni'matad dunya illa bi'ibadatillah. Kamu tidak merasa zuk. Zuk itu bahasa sufi, artinya puas batin dalam kita menikmati apa saja dalam kehidupan dunia, baik hartakah, jabatankah, kekuatankah, kesehatankah dan lain-lain sebagainya. Tidak merasa puas yang kita nikmati illa bi'ibadatillah, kecuali untuk ibadat kepada Allah. Harta yang kita miliki miliar-miliar, akan triliun katakan, ya, tempat adanya ladang sawah, ladang kebun dan sebagainya luas, masya Allah. Apakah kita merasa puas kita miliki yang demikian itu? Tidak. Illa bi'ibadatillah, kecuali dengan ibadat kepada Allah. Selain ibadat kita, ibadat badaniyah, ibadat maliyah, sisihkan sebagian harta kepada tempat yang dibutuhkan ini. Saya dengar tempat pimpinan daya ini tempatnya, masya Allah, sangat sedih saya dengar. Sampai hari ini masih tempatnya Pak Camat disewa untuk tempat pimpinan. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada yang menyewakan, ya, yang memberikan hak untuk sewa. Tapi untuk ke depan, marilah kita berpikir pemerintah dan masyarakat, janganlah buat selama-lamanya untuk disewakan. Hanya kita lepaskan jadi milik pesantren. Tetapi dalam hal ini memang ya sikit-sikit lama-lama jadi bukit, memang demikian. Dulu sejarah pesantren Darul-Huda juga demikian. Sahabatnya dari Misbahul Huda, Mustan lupa ya, maaf Abu ya. Mustan Huda juga demikian dan lain-lain, semuanya berjalan pelan-pelan. Akhirnya cepat berkembang, alhamdulillah. Tapi jangan kita biarkan terus tidak. Jadi dalam hal demikian, saya dengar juga ada masyarakat Aceh ini di sini di Duri yang disebut dengan apa? Permasa. Saya pernah dulu 10 tahun yang lalu Pak Camat ke sini, pernah juga tatap muka dengan Permasa di satu tempat di lantai 2 satu toko, kita menasah dan lupa. Jadi dalam hal ini Permasa, karena kita orang Aceh di perantauan, walaupun kecamatan berbeda, tapi seibu sebapak. Alhamdulillah kehadiran Tunku Adi Alamsyah
ingin saya titipkan, tolong dijagai, tolong diperhatikan apa yang bisa diikuti dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan. Jangan-jangan kita sia-siakan. Saya pernah ke Malaysia dengan suatu ceramah di sana pada suatu kebetulan saya dengan orang dari Padang juga berceramah pada hari itu. Jadi ada istilah 1000 Minang. Kalau 1000 Minang saya pikir apa itu? Rupanya ada bantuan 1000 dulu. Kalau sekarang bukan lagi 1000 ya. Ada paling istilahnya masih 1000 Minang. Sekalipun walaupun yang disumbang bukan 1000, ratusan ribu bahkan jutaan ribu, tetapi istilahnya 1000 Minang. Tetapi Aceh, apakah 1 juta Aceh atau berapa, ini terserah. Tapi jangan namanya yang tinggi, perbuatan sangat rendah. Ini jangan. Jadi alhamdulillah, yang penting sekali kita dalam kesatuan adalah bersatu. Pernah saya tabarkan tadi, kata Rasulullah, alaikum bil ijtima', kewajiban atas kamu bersatu, berjamaah. Alaikum bil jamaah, kewajiban kita berjamaah. Apalagi kita di perantauan, harus berjamaah. Tidak membedakan antara kaya dengan gasin, antara miskin dan lain sebagainya. Saya pikir kakak sih lainnya gitu, kamu tempanin, tidak boleh kaya dengan miskin sama. Adakan acara kenduri maulid, ya, sebagaimana di Aceh. Beko kipah kingkong di putra kipah kira Aceh dengan pohon kan, beko kipah, dan lain sebagainya. Hanya dengan secara Islami. Jadi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kamu pinga abunya di undang, ini dia siapa pindah hati-hati di Allah. Karena dia, kalau pemain dia kamu kenduri ceramah. Hanya aja untuk yang penyukan duri maulid sebatang pada ubu kulah yang duri. Alhamdulillah. Nah, jadi dalam hal tersebut nyawa yang paling penting dalam kehidupan. Bahkan Imam Ghazali memperingatkan, ya, ke Imam Ghazali, fa inna nasrullah alal jamaah. Fa inna nasrullah alal jamaah. Pertolongan Allah atas jamaah. Allah membantu kepada jamaah kesatuan, ya. Nah, Allah memberikan bantu dan juga Allah memberikan kasih sayang Allah kepada kita berjamaah. Wa inna syaitana nabiyul insan ala bazi. Syaitan selalu membujuk, mencampakkan kita jangan bersatu, jangan bersatu. Apa ini, apa itu, kai babi pengkanyo kaji pikir kena. Baga-bagatan mutih obat Aceh kan. Baga-bagatan mutih dia nundungo untuk acara letak batu pertama. Pegang sabah masjid ya. Masjid alhamdulillah. Benar sih masjid di dalam perkampungan gedaya yang masyarakat Duri sebagai sumbangsi daripada gedaya masyarakat Aceh, sehingga masyarakat itu akan hadir. Yang ahli Jumat sih kampungnya ke gedaya tak ramai kan. Kita tak ramai yang perantau, ya ramai alhamdulillah. Menyebalak ke masjid Mantau, dia seputaran masjidnya benar, ya benar pesantren, benar daya, ya yang pada alasan ini kan pada panitia itu beri tahu pertama. Dan insyaallah masjid dan pesantren di sini, pesantren itu serah pimpinan dan serah orang itu bayar itu. Kamu mengharapkan untuhan dan jawabu kalian bapak kami uronya otai resmi, tapi insyaallah paling lama 3 tahun ke depan uronya letak batu pertama letun akan datang. Kamu siap kehadiran ke Duri untuk meresmikan pemakaiannya masjid dan juga ada ya. Mudah-mudahan Bapak siapa ini Bapak Jaman alhamdulillah Bapak Jaman hadir mungkin di kemudian hari nanti bukan lagi wakili, bahkan ke Pak Camat ataupun dalam satu nanti di kabupaten. Alhamdulillah. Nyo kah pura-pura nyo bambit. Kayak mana? Kalau masyarakat aja nyo kan pura-pura bambit. Letun akan datang, Pak bulan malu nanti kamu tidak resmi masjid, pemakaian masjid dan daya.
Mudah-mudahan demikian. Jadi nyoke sekelas kata-kata sambutan untuk tausiah maulid akan disampaikan oleh Abu, di mana terdapat kekurangan, kekhilafan. Di sini saya minta maaf, dan kami doa daripada bapak-bapak sekalian. Mungkin hari ini kami ada yang pulang, ada yang juga nanti malam dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini juga doa kepada kami, dan juga doa daripada kami kepada bapak-bapak kepada kami, dan juga kepada kami kepada bapak di sini, bapak pemerintah, dari pemerintahan, masyarakat di Duri dan sebagainya. Mudah-mudahan cita-cita kita bersama, yaitu cita-cita dari Tuku Adi Alamsyah yang tidak pernah bermimpi dari ini tidak pernah bermimpi, tetapi mimpinya kenyataan. Ini aneh ya. Kalau mimpinya dulu mungkin buka warung, kebiasaan orang Padang kan, buka warung, buka jualan ini, jualan itu, banyak acara. Tapi untuk pulang, untuk mengajar seperti ini langka. Tapi banyak juga. Kalau Aceh, ya cabang Aceh baru 2 ya. Mungkin nanti di tempat lain juga akan kita buka kembali. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.